Oke, masih bersama di channelnya Pangestu, channelnya tempat sharing dan belajar. Oke, pada kesempatan hari ini saya akan membagikan tips cara fotokopi KTP bolak-balik di printer. Dan kali ini saya akan berbagi tips ya, gimana sih cara fotokopi bolak-balik biar presisi. Dan ini saya ada contohnya ya. Dan ini hasil fotokopi dari printer Epson. Dan ini hasilnya ya, hasil fotokopi bolak-baliknya. Nah, dan ini ada KTP terus, dan ini ada kartu kes ya. Nah, ini yang jelas ya, ini bisa dipelajari dan mudah-mudahan sih bisa dipahami ya. Dan untuk rekan-rekan yang masih pemula atau yang masih belajar, yang mau gabung di grupnya Pangestu Percetakan, grup belajar bareng, monggo bisa gabung aja di Telegram, ada itu. Oke, ini pas banget buat pemula yang mau usaha percetakan ya, apalagi kalau ada customer mau minta di fotokopi KTP biar pekerjaan kita tuh sangat rapi, misalkan kayak gini ya, biar ndak berantakan hasilnya. Oke, kita simak aja gimana sih cara fotokopi fotokopi KTP atau kartu lain-lain biar hasilnya presisi. Dan untuk printernya sendiri saya menggunakan printer M200. Jikalau atau kalian bisa menggunakan printer Epson tipe L lainnya. Kalau saya kan pengguna monokrom ya, buat bisa cetak fotokopi mini. Dan untuk alat-alatnya sendiri kita membutuhkan ini aja ya. Ini ada penggaris, ini ada double tape, bukan double tape, ini label lama ya, tapi ini yang agak lebar. Ntar kalian akan tahu ini buat apa, yang jelas pantengin aja. Dan sebelum itu kita harus bikin belangkonya dulu, belangko belakangnya dulu. Oke, kita simak aja dulu cara bikin saya fotokopi bolak-balik dengan presisi. Oke, lanjut aja, cekidot. Oke, sekarang kita bikin settingannya dulu ya. Pertama kita ke device dulu, device printer. Kita bikin ukuran kertas F4. Pilih printer, sesuaikan nama printer kalian ya. Kalau udah, klik kanan, printing preferences, lalu main, terus dokumensis, klik. Nah, terus pilih yang bawah, user definite. Kita bikin ukuran untuk ukuran F4 ya. Tulis aja F4. Nah, kalau udah, ini dikasih tulisan 215 mili ini ya, bukan inci tapi mili, 215. Dan untuk paper height kita kasih angka 330, ini panjangnya ya, panjang kertasnya. Kalau udah oke, save. Terus kalau udah oke, pilih ini, terus oke. Nah, di sini kan udah ada ya. Kalau udah oke. Nah, sekarang kita buka Photoshop. Saya menggunakan Photoshop 7 ya, bukan Photoshop CS. Tapi intinya kalau pakai Photoshop CS itu sama ya, cuman beda versi, tapi kegunaannya tuh sama. Oke, sekarang kita impor dulu, mau scan KTP-nya bagian belakangnya. Kalau udah, pilih Epson M200 karena saya menggunakan M200. Kalau udah, oke, oops, belum. Ini malah error dikarenakan printernya belum dinyalain. Bentar, tak nyalain dulu. Oke, sekarang printer udah saya nyalain. Saya mau coba scan. Ups, layarnya berkedip-kedip. Berkedip-kedip kayak lampu lap-lip.
Oke, saya coba scan. Minta closekan dulu ini yang. Oke, tunggu sebentar. Proses scan ya. Scan menyekan. Pekerjaan yang paling menyenangkan tuh kayak gini, scan menyekan. Ya, udah jadi itu. Nah, sekarang kita bikin ukuran buat ukuran KTP ya. Ini biasanya ukuran 85 terus 55. Nah, terus ini di apa ya, di Mercury Tool. Nah, sesuaikan aja sama besarnya KTP. Kalau udah drag. Nah, itu sudah hitam putih ya, karena saya tadi bikinnya kayak gini di posisi mode grayscale, jadi gambarnya hitam putih, emang sengaja. Kalau udah diluruskan. Nah, misalkan kayak gini ya. Sekarang di save aja. Save. Mau dikasih nama apa tuh terserah. Kasih tulisan KTP aja lah. Nah, ini di close kan aja. Nah, kita ambil itunya ya, tempelatenya, karena saya sudah bikin tempelatenya ini. Kalian bisa gunakan template ini, kalian tinggal aja download. Nah, ini kan udah dikasih garis-garis batas nih. Ini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ada 10 ya. Ini kita tinggal drag aja ini. Nah, seperti ini, dipaskan aja. Nah, itu garis-garis ntar buat panduan motongnya ntar ya. Ntar juga akan garis-garisnya ikut tercetak itu di bagian buat pemotongannya, ntar juga akan tahu. Nah, satu lagi finish. Nah, ini kan jadinya itu kan kayak gini nih. Ini kan template yang sudah jadi ya. Nah, ntar jadinya itu kayak gini. Ini tinggal di print aja ya. Jika kalian tidak mau repot-repot, kalian bisa download aja filenya ini. Tapi kalau mau buat latihan, ikutin aja cara-cara ini. Misalkan kalau ada fotokopi BPJS, KIS dan lain-lain, ntar kalian akan tahu. Terus juga akan mudah cara bikinnya, bikin template kayak gini. Nah, sekarang ini tinggal siap cetak ya. Dan seperti biasa kita pilih file print preview. Nah, lalu kita pilih page setup. Nah, di sini udah F4 ya, karena tadi udah dibikin F4. Kalau udah print proses. Nah, ini kan udah Epson M200 ya, karena saya menggunakan M200 dan posisi dokumen sys F4. Ini yang dibikin tadi ya, langsung otomatis muncul. Kalau udah oke, tinggal print aja. Terserah mau print berapa lama. Maksudnya berapa lembar. Oke, sekarang waktunya ngeprint. Maksudnya copy mengcopy ya. Oke, pantengin aja ya biar rekan-rekan tahu. Oke, proses cetak itu belangkonya, belangko KTP. Biar untuk bahan fotokopian KTP ya. Ini lagi proses cetak. Nah, ini hasilnya ya. Ini udah ada garisnya. Ini kalian tinggal potong aja ini. Ngikutin garisnya aja. Itu udah ada panduan garisnya. Jadi ini bisa mempermudah untuk waktu kita memotong kertasnya ya. Oke, sekarang baru 4, kurang 1 lembar lagi. Nah ini tinggal potong.
kita bisa menggunakan alat potong kertas ya, ini, atau bisa Anda gunakan pakai cutter juga bisa, tapi saya menggunakan pemotong kertas. Nah, saya biasanya motong ini 10 lembar ya, 10 lembar sekali potong, tapi ini 5 buat contoh. Nah, motonya tinggal ngikutin garisnya ya, garis yang udah kecetak. Soalnya saya bikin tempelatenya ada garisnya biar mudah pas waktu pemotongan. Oke. Oke, ini sekali potong 5 lembar 5 lembar. Kalau udah tinggal dipotong jadi 2 ini. Oke. Nah, ini kan udah jadi ya. Nah, ini tinggal buat bahan buat fotokopi jikalau ada orang mau fotokopi KTP. Kalau misalkan ada yang mau fotokopi kartu KIS dan lain-lain, kalian bisa bikin tempelatenya dulu, bikin kayak gini dulu. Oke, sekarang kita tahap pengukuran, bikin ukuran buat bagian depannya ya. Kaca scanner dibuka aja kaca scannernya. Nah, sekarang kita fokus ke kaca scan-nya, ada scan-nya. Nah, kita ambil di pojok sebelah sini ya, di sini. Terus kita siapin ini ada apa namanya, kertas label tapi yang agak lebar ya. Terus kita ambil ini satu aja, Nah, ini taruh di pojok kayak gini. Nah, di pojokan, di pojok. Nah, itu kan di pojokan ya. Maaf. Kalau udah, nah, kalau udah ini kita ambil satu, coplek satu. Nah, kita taruh di sini, tempelin ke casingnya kayak gini. Kita harus ngepasin dulu di antara sisi pojok KTP. Maksudnya tuh kayak gini. Nah, di antara ini kertas label dengan fotokopian ini harus disamain nih. Tuh kan sama. Kalau kurang pas, kita bisa menggunakan penggaris. Ini kan udah pas ya, tuh. Nah, ini udah jadi buat malnya ya, mal buat naruh kertas, maksudnya mal buat naruh KTP yang mau di fotokopi. Dan ini dirapetin aja. Nah, oke. Sebenarnya sih ini mudah, tapi kalau yang belum tahu caranya pasti bingung gimana sih biar hasil fotokopiannya tuh persisi gitu. Nah, ini kan udah persisi ya. Nah, ini di antara label dengan KTP-nya udah lurus nih. Terus ini juga ya harus center ya, harus lurus. Nah, kalau udah, kita coba. Misalkan ini KTP ya, cara menaruhnya tuh kayak gini. Nah, kayak gini.
Nah kayak gini. Ini dipasih nama labelnya kayak gini. Nah harus lurus. Terus ini juga pinggirnya harus lurus juga. Nah kalau udah seperti ini, diantara label dengan KTP lurus, maksudnya center ya. Nih ini kan udah center, ini sama ini ya. Terus ini dan ini juga center. Kalau udah tutup. Nah sekarang kita tes buat fotokopi KTP. Ini terserah mau fotokopi berapa, yang penting kita ngikutin customer mau berapa kek. Penting kita udah bikin belangkonya ya. Nah untuk naruhnya tuh harus dipepetin ya. Nah harus digeser, jangan kendor. Kalau kendor biasanya hasilnya menceng. Walaupun udah dibikin mal tetap menceng aja, karena naruh kertasnya tuh nggak sesuai. Kalau udah nah itu dia hasil proses cetaknya kayak gitu. Oke. Nah ini dia hasil cetaknya. Nah ini ya hasil cetaknya. Lumayan persisi, walaupun tidak persisi banget ya, tapi ini cukup lumayan. Nah ini hasil fotokopi rumahan. Lumayan dan lumayan. Oke buat rekan-rekan, jikalau hasilnya Anda lurus seperti ini, kalian bisa geser-geser lagi ini settingan ini, maksudnya settingan ini bisa digeser. Ini kan pakai label nama ya, kalian bisa geser, dipaskan dulu, terus dicoba satu lembar dulu gitu untuk mengepaskan posisi hasil fotokopinya itu lurus atau enggak gitu. Tapi yang jelas ini udah cukup ya. Yang penting kalian bisa ngikutin cara-cara ini. Nah dan kalian harus wajib ya bikin kayak gini. Ini buat stok, jikalau ada orang mau fotokopi kita tinggal masukin aja ke printernya, jadi kita tuh ndak gugup gitu. Apalagi khusus buat rekan-rekan yang masih pemula, ini tuh wajib banget ya. Oke, mudah-mudahan tips ini bermanfaat dan bisa dipahami atau bisa dipelajari buat rekan-rekan. Oke, buat pemula tetap semangat dan semangat. Salam percetakan dari saya.